Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku.
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan di pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudari berada, kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan.
Biarlah di pagi hari ini kita mau terus renungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau belajar terus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita boleh mengambil saat teduh sejenak. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan. Siapapun berada di samping kiri kanan kami, biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah fokus kami satu di pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Dimanapun saudara-saudari berada, saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan kita. Haleluya. Angkatlah suaramu, serukan namanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, semua menari. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Gak perlu lagi, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Semuanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, enggak ada lagi khawatir, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, beri banget tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, pemeliharaan Tuhan itu sempurna, nyata, percaya saja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Mari kita sembah Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya.
buat setiap kita. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Mari bersama-sama dengan sikap hormat secara perlahan-lahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup mengekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh terus mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Dialah pengharapan kita. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Yuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Kaulah Allah satu-satunya pengharapan. Allah satu-satunya yang kami andalkan. Berkati setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Setia Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. You are the only one God. Satu-satunya yang ku andalkan, apapun yang terjadi Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Benar Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan,
lebih dahsyat lagi. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kiranya janji Tuhan ialah iya dan amin. Tuhanlah pengharapan kita, selalu berharap padanya. Dan saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Theophilus. Kepada Bapak Theophilus kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita di tengah segala keterbatasan kita. Di tengah kita banyak sekali ruang gerak kita dibatasi dan terpaksa kita juga harus berada di dalam rumah oleh karena situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun ruang gerak kita dibatasi, tetapi pekerjaan Allah dan kuasa Allah tidak ada satupun yang sanggup membatasinya. Sehingga kalau pagi hari ini kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang sungguh besar bagi kita. Mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena oleh karena anugerah, kasih dan kemurahan-Mu semata ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Melewati masa-masa yang sulit yang sudah 7 bulan ini ya Tuhan. Betapa kami melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata. Oleh karena selama 7 bulan ini, kami seperti berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Seolah-olah kematian itu begitu mengancam kami oleh karena COVID atau corona yang ada di sekitar kami. Tetapi syukur kepada Allah karena Tuhan memberi hikmat bijaksana dan Tuhan memberi perlindungan dan kekuatan kepada kami. Sehingga sampai hari ini kami bisa menjaga diri dan masih dipelihara oleh Tuhan. Dan sudah sepatutnya kami mengucap syukur dan menaikkan puji hormat kami kepada Tuhan. Dan pada waktu kami sekarang ini ya Tuhan berdiri di hadapan-Mu. Ketika kami memandang kepada wajah-Mu, ketika kami memasang telinga, pikiran dan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja secara bebas untuk menyapa kami, untuk meneguhkan iman kami, mengoreksi kami, bahkan menuntun dalam kehidupan kami yang semakin berkenan kepada Tuhan, untuk menyikapi situasi yang sulit ini dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang kami. Kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan hikmat bijaksana untuk mengerti isi hati Tuhan dan memampukan kami melakukannya. Hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan yang memberkati dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan juga memberkati setiap media yang dipakai untuk kami mendengar firman-Mu, untuk kami belajar melalui ibadah
online ini. Tuhan berkati alat-alat elektronik, Tuhan berkati jaringan wifi, Tuhan jaringan internet, Tuhan juga yang menolong. Sehingga kebenaran firman Tuhan sampai dengan jelas kepada kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah mempercayai yang sukar dipercayai. Jadi dengan maksud bahwa tema ini diangkat, saudara dan saya khususnya Jemaat Gereja Kristen Jakarta dimanapun saudara berada dapat belajar meneladani apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan, khususnya di dalam iman kita di tengah situasi yang sulit ini. Apakah kita memiliki iman yang benar seperti yang ditunjukkan oleh bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 kita akan membaca ayat 11 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur dengan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya ulangi ayat 19, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita mendapati Yesus menyembuhkan seorang Samaria dari penyakit kustanya. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi ke-10 orang itu, dan khususnya saya menggarisbawahi kepada satu orang, yaitu orang kusta yang disembuhkan lalu kembali kepada Kristus. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa baginya. Tetapi yang patut menjadi refleksi buat kita adalah anugerah yang terbesar ini bukan disembuhkannya penyakit kusta itu. Tetapi anugerah terbesar untuk orang Samaria adalah perjumpaannya dengan Yesus Kristus yang menyelamatkannya. Dan saudara, menarik sekali dari ke-10 orang itu, Alkitab mengatakan bahwa orang Samaria yang biasa disebut orang kafir, orang yang tidak belajar agama, orang yang tidak mencari Tuhan, tetapi justru orang inilah yang bukan hanya disembuhkan penyakit secara jasmani, yaitu penyakit kustanya, tetapi jauh daripada itu perjumpaan dia secara pribadi dengan Allah membuat jiwanya diselamatkan. Nah saudara, saya katakan tadi bahwa ini orang Samaria dikatakan sebagai orang kafir kalau kita melihat latar belakang sejarahnya. Pada zaman Tuhan Yesus, Israel itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah Galilea yang sangat dipengaruhi oleh budaya Helenistik. Lalu kemudian dan tengah itu adalah Samaria yang sangat dipengaruhi menurut orang Yahudi oleh penyembahan berhala. Lalu di daerah selatan itu daerah Yudea. Nah inilah tempat, Yudea ini adalah tempat para imam, yaitu tempat penyembahan kepada Tuhan dengan ketat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan inilah tempat yang biasa disebut dengan tempat bait suci dan tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah Yahweh atau Allah yang hidup. Jadi orang mengatakan Galilea itu dianggap terlalu sekuler, terlalu duniawi. Samaria dianggap sebagai orang kafir dan Yudea adalah tempat yang paling suci. Dan ketika Yesus menyembuhkan, melakukan mukjizatnya ini, ketika Yesus melakukan perjalanannya ini, Yesus bertemu dengan orang-orang sakit kusta ini di perbatasan antara Samaria
dan Galilea, berarti agak ke utara. Nah saudara-saudara yang dikasihi, kalau kita perhatikan secara mendetail, bahwa orang menkusta ini menderita bukan karena penyakitnya, meskipun penyakit itu juga memberikan satu rasa sakit dan penderitaan kepada mereka. Tetapi sesungguhnya akibat yang ditimbulkan oleh sakit kusta itu jauh lebih membuat dia menderita daripada sakit yang dideritanya. Oleh karena orang yang menderita sakit kusta, mereka harus dimiskomunikasikan, harus dikeluarkan dari komunitas atau disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Mereka harus tinggal di pinggiran kota atau di pinggiran desa. Mereka harus keluar dari kemah-kemah tempat mereka tinggal. Dan kalaupun kemudian saudara mereka berpapasan dengan orang yang sedang berjalan, mereka harus tutup wajah mereka dengan tudung dan harus mengangkat tongkat mereka dan mereka teriak, najis, najis. Maksudnya adalah dia ingin memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saya orang kusta, jangan dekat-dekat dengan saya. Kenapa? Karena penyakit kusta adalah penyakit yang menular dan mereka harus menghindar dari bertemu dengan orang. Maka saudara bisa bayangkan bertahun-tahun jika penyakit kusta itu belum disembuhkan, orang-orang ini harus terpisah dengan keluarganya, terpisah dengan istrinya, terpisah dengan suaminya, terpisah dengan anaknya, terpisah dengan komunitasnya. Mereka menjadi orang-orang yang loneliness, orang-orang yang kesepian. Sambil terus menantikan satu pengharapan bahwa suatu saat penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Saudara, satu penantian yang membuat mereka berada di dalam kedukaan. Persis ketika saya merenungkan bagian ini adalah ketika selama 7 bulan ini kita berada di dalam rumah. Segala ruang gerak kita dibatasi oleh karena penyakit menular atau virus menular corona. Saudara, kita sudah mulai gelisah, kita sudah mulai agak sedikit menderita saudara-saudara. Dan apalagi kalau sampai terinfeksi. Saya rasa bukan kebetulan kalau kita pagi hari ini merenungkan bagian ini. Ini menjadi satu refleksi yang luar biasa. Satu sikap yang harus kita berikan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Nah saudara, maka tadi saya katakan ini adalah penderitaan yang berat bagi para penderita sakit kusta ini. Maka ketika ke-10 orang itu mendengar bahwa Yesus sedang melewati tempat itu, atau Yesus sedang berjalan melewati daerah itu. Ketika berita itu didengar, tentu ini merupakan satu kabar yang menggembirakan. Kita tidak tahu dari mana ke-10 orang itu tahu bahwa Yesus pasti akan bisa menolong. Tetapi barangkali selama ini sebelum mereka menderita kusta, atau ada berita-berita yang sampai ke telinga mereka bahwa Yesus ini adalah seorang tokoh, seorang guru. Nah, kitab Lukas menjelaskan begitu secara detail, nanti akan kita lihat bahwa orang yang bukan hanya dikagumi banyak orang, tetapi dia punya kuasa menyembuhkan berbagai penyakit. Maka kedatangan Kristus, ingat Yesus, mereka ada harapan. Lalu kemudian mereka menunggu ketika Yesus itu nanti lewat di perbatasan. Mereka ingin bertemu dengan Yesus dan Alkitab mencatat di ayat 12. Dari jauh mereka sangat tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Mereka tahu diri untuk tidak dekat-dekat. Hari ini segala sesuatu kita juga social distancing. Kita nggak boleh dekat-dekat. Maka kalau saudara selalu ingin terus kumpul-kumpul, belajarlah dari orang kafir ini yang mengerti untuk bisa cepat sembuh bagaimana caranya. Nah saudara-saudara, maka mereka berteriak dari jauh kepada Yesus. Ketika Alkitab mengatakan ayat 12, ketika Yesus memasuki suatu desa. Lebih tepat diterjemahkan ketika Tuhan Yesus beserta rombongannya ini akan memasuki desa. Artinya dia belum masuk, dia masih ada di pinggiran. Ini tepat seperti dikatakan, orang penderita sakit kusta itu tinggal di sana. Lalu mereka mengatakan apa? Di dalam terjemah karena dikatakan bahwa ketika Yesus lewat, dikatakan, Yesus, Guru, kasihanilah aku. Dalam terjemahan lain mengatakan, Guru, Master, Divine Healer, pemimpin yang punya mujizat, tolonglah kami, kasihanilah kami. Jadi ke-10 orang itu berteriak, Guru. Dan dia menyebutnya juga di terjemahan lain, Divine Healer, Allah yang menyembuhkan. Pemimpin yang punya mujizat, tolonglah kami, kasihanilah kami. Satu ungkapan teriakan
memohon belas kasih, menyadari ketidakberdayaannya dan membutuhkan pertolongan. Dan ketika mendengar itu, ayat 14, kita membaca di sana, ketika mendengar teriakan itu, Yesus berhenti. Alkitab mencatat, lalu ia memandang mereka dan berkata, sangat mengejutkan kalau kita perhatikan di sana. Jawaban Yesus sangat mengejutkan dengan mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara-saudara, di luar dugaan, jawaban Yesus sangat sulit dipercayai. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perintah tersebut sepertinya mudah, hanya suruh pergi. Tetapi sulit dilakukan dan sulit dipercaya. Kenapa? Karena perintah Yesus itu berarti waktu Yesus mengatakan, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Tunjukkanlah dirimu kepada imam. Atau perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, kesulitan itu tidak masuk akal. Kenapa? Perhatikan, yang pertama, Tuhan menuntut mereka, yang pertama dengan pergi ke imam, mereka berarti harus pergi ke Yudea. Mereka harus berjalan melalui Samaria untuk pergi ke Yudea. Satu perjalanan yang jaraknya lebih dari 1 mil. Perjalanan yang begitu jauh. Mereka harus berjalan dari tengah ke selatan untuk bertemu dengan para imam. Nah, mengapa saudara-saudara? Karena ketika Yesus mengatakan tunjukkanlah kepada imam, di situ tidak ada imam. Mereka harus pergi ke Yudea. Perjalanan yang panjang. Nah, bagaimana mungkin kalau pergi ke Yudea? Berarti dia akan melewati banyak orang. Dan itu sesuatu yang sepertinya kenapa Yesus tidak langsung menyembuhkannya. Nah, ini persoalan yang kedua. Pada waktu perintah itu diberikan, Yesus belum menyembuhkan kustanya. Tentu ini semakin tidak masuk akal. Karena kalau saudara membaca di dalam Imamat pasal 14, di sana dikatakan, seseorang penderita sakit kusta itu boleh bertemu dengan imam kalau dia sudah sembuh. Kenapa dia bertemu dengan imam? Bertemu dengan imam itu artinya dia menunjukkan diri ke imam, dia memberikan persembahan yang dituntut oleh Taurat, lalu imam itu akan mengkonfirmasi orang ini sudah sembuh atau belum. Artinya dia datang pasti bukan dalam keadaan sakit, tapi dia merasa pasti sudah sembuh. Maka saudara perhatikan, setelah imam dikatakan dikonfirmasi sembuh, setelah itu baru penderita kusta itu yang sudah sembuh tadi boleh kembali ke kampungnya atau kembali ke komunitasnya. Tetapi ini Yesus menyuruh dalam keadaan belum disembuhkan. Maka saudara-saudara, tema kita hari ini adalah mempercayai yang sukar dipercayai. Dan inilah yang dialami oleh 10 penderita sakit kusta ini. Tetapi yang menarik di sana, ketika Yesus mengatakan, perlihatkanlah atau pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Di sana kita tidak menjumpai ada perdebatan atau ada komplain dari ke-10 orang itu. Kita tidak membaca di sana mengatakan, guru, sembuhkan dulu aku baru pergi. Atau mereka mengatakan, guru, enggak salah kamu nyuruh saya pergi. Itu tempat jauh banget loh. Dan nanti kalau saya ketemu orang banyak bagaimana? Kalau saya dilempari batu bagaimana? Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, setelah mereka mendengar, mereka langsung berjalan. Baru di tengah jalan, di tengah kesadaran mereka, di luar kesadaran mereka, ketika mereka melihat sakit kustanya, Alkitab mencatat bahwa mereka disembuhkan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada satu bagian khususnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4. Saudara, kita membaca di sana tentang Panglima Naaman, yaitu Panglima Raja Aram yang sangat disayangi raja dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Seorang yang begitu hebat luar biasa, Alkitab mencatat dia menderita sakit kusta. Pada waktu dia mendengar sakit kusta, runtuhlah seluruh kemegahannya. Dan kemudian di tengah keputusasaannya, lalu pembantunya seorang gadis kecil memberitahukan kepada nyonyanya. Dan dari nyonyanya diberitahukan kepada Naaman. Lalu Naaman dikatakan,
disuruh pergi ke Samaria karena di sana ada Nabi Elisa. Nabi yang di Samaria yaitu Elisa yang akan menyembuhkannya. Lalu kemudian panglima itu berpamitan kepada raja dan dengan para pengawalnya pergi bertemu dengan Elisa. Dan apa yang terjadi saudara-saudara ketika bertemu dengan Elisa? Elisa tidak langsung berbicara kepada Naaman tetapi melalui bujangnya. Dia berkata kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir. Ini berbeda. Waktu Yesus menyuruh ke 10 orang itu, Yesus tidak berkata, kalau kamu nanti ketemu para imam, lalu kamu di jalan akan sembuh, maka pasti akan perginya dengan semangat. Ini berbeda dengan Naaman, saudara. Naaman dikasih tahu, dengan kamu turun ke sungai, lalu kamu mandi di situ, atau kamu masuk ke dalam air itu, selama 7 kali mandi di situ, kamu akan tahir. Tetapi Naaman mengatakan apa? Di dalam 2 Raja-Raja, pasal 5 ayat 10, lalu ayat 11 dan seterusnya. Ketika melihat bahwa sungai itu begitu kotor, Naaman menjadi gusar dengan marah. Karena dia pikir Elisa akan datang mendoakannya, lalu dia menumpangkan tangan, lalu dia berseru kepada Allah dan mengatakan di dalam nama Allah yang hidup, maka Naaman menjadi sembuh. Yang ada di dalam bayangan Naaman adalah seperti itu. Tetapi ternyata kesembuhan itu harus melalui mandi di sungai yang sangat kotor. Lalu kemudian Alkitab mencatat, Naaman menjadi panas hati. Karena itu menjadi satu hinaan. Di dalam ayat, dikatakan di ayat 12. Lalu dikatakan, bukankah di Israel ada jauh lebih sungai-sungai yang bersih? Kenapa kalau cuma mau mandi saya harus pergi ke tempat ini? Tetapi ayat 13 di sana dikatakan, Bapa, salah satu pengawalnya mengatakan, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka ketika sekali lagi diyakinkan, bukankah tujuanmu ke sini hanya untuk sembuh? Kalaupun kau disuruh hal yang lebih sulit pasti engkau lakukan. Ini hanya disuruh mandi 7 kali. Iya, memang airnya kotor. Tapi coba mandilah. Dan Alkitab mencatat, ketika Naaman taat, dia menjadi sembuh. Ada banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang bisa kita baca di sana. Tentang ketaatan ketika mendengar firman. Nah, Tuhan Yesus pernah memerintahkan Simon menebarkan jalannya setelah semalaman menjala ikan dan tidak mendapatkan ikan apa-apa. Sepanjang malam, Petrus atau Simon beserta temannya, dia pergi untuk menjala ikan. Lalu tidak dapat dan pagi-pagi menjelang siang ketika dia sedang memberes-beresi jalannya. Lalu Yesus datang dan memerintahkan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalam untuk menangkap ikan. Tetapi jawab Simon kepada Yesus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras tidak menangkap apa-apa. Dengan kata lain, Simon berkata, Guru, aku tuh udah semalaman ke sana, nggak dapat apa-apa. Dia komplain, tetapi ayat selanjutnya berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudara lihat 3 contoh ini menjadi satu bukti. 1, tidak ada pemberitahuan, tidak jelas mau sembuh atau tidak, baginya yang penting dia pergi. Ada kesembuhan. Naaman disuruh melakukan satu tindakan, kalau dilakukan pasti sembuh, komplain, panas hati. Dan peristiwa yang ketiga, dia disuruh, dia tahu bahwa dia sudah mencoba tapi gagal. Tetapi dia menggarisbawahi, oke, mungkin semalam yang melakukan aku, tetapi karena engkau yang menyuruh. Dikatakan, karena engkau Yesus yang menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga. Dengan kata lain, Simon mengatakan begini, karena ini yang nyuruh kamu, pasti hasilnya akan beda. Dan Alkitab mencatat, kemudian Simon menebarkan jalannya, menangkap sejumlah besar ikan sampai jalannya koyak. Saudara, apa yang mau saya katakan di dalam bagian ini? Ada begitu banyak di dalam bagian Alkitab yang menegaskan ketika perintah itu diberikan dan dilakukan dengan taat, ada hasil yang Tuhan berikan di sana. Di dalam bagian dari 3 yang kita baca tadi, dari ketiga mukjizat ini, apa yang mau dikatakan? Bahwa iman itu sesungguhnya
adalah suatu tindakan. Tidak hanya mempercayai segala yang telah difirmankan atau dikatakan. Bukan hanya sekedar percaya Allah itu baik. Bukan hanya kita mengerti Tuhan itu sanggup. Tetapi juga menaati segala perintahnya yang dikatakannya. Sekalipun itu tidak masuk akal. Sekalipun itu sulit. Nah, apa itu sebenarnya iman kalau demikian, saudara-saudara? Nah, kita kalau membaca Ibrani pasal 11 ayat 1, saudara membaca Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan apa? Mari kita lihat di bagian itu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara perhatikan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani pasal 11 menunjukkan bahwa mempercayai Allah berarti mentaati Tuhan. Dan berjuang taat sekalipun menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Ada tantangan dan pergumulan. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini Ibrani pasal 11 memberi itu. Lah, apa iman Kristiani dari ayat ini? Saya ulangi lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terjemahan yang tepat adalah assurance. Iman itu satu jaminan. Jaminan untuk apa? Ketika kita menaruh harap kepada Allah. Iman adalah jaminan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang manusia, yang kita harapkan. Yang manusia harapkan itu apa? Yang manusia harapkan tidak selalu dengan apa yang sama yang dibutuhkan. Setelah saya garis bawahi, yang diharapkan oleh manusia tidak selalu itu pasti yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya begini, apakah kalau sakit itu pasti yang paling dibutuhkan untuk kesembuhan? Belum tentu, saudara-saudara. Kalau memang itu sakit ternyata membuat dia bertumbuh kenal Tuhan, barangkali seharusnya dia berdoa, bukan hanya kesembuhannya yang penting. Tetapi bagaimana dia terus berada dalam kondisi kenal Tuhan. Jadi apa yang manusia harapkan ini berkaitan dengan apa yang manusia butuhkan. Dan sesungguhnya manusia itu tidak selalu tahu tentang kebutuhannya. Selalu hanya terjebak dengan fenomena. Kalau lapar, butuh makan. Kalau capek, butuh istirahat. Kalau sakit, butuh sembuh. Maka pertanyaannya, apakah sungguh itu menjadi kebutuhannya yang utama? Tetapi Tuhan itu selalu tahu. Maka ketika dia melihat orang Samaria ini, Tuhan tahu bahwa orang Samaria memang dia hanya tahu butuhnya sembuh. Tapi ada satu kebutuhan yang jauh lebih penting, yaitu keselamatan jiwanya, bukan fisiknya saja. Jadi iman berkaitan dengan assurance yang berkaitan dengan mendapat what we need di dalam hidup ini. Saudara-saudara, apakah itu menjadi kebutuhan kita? Apakah itu menjadi kebutuhan kita? Yaitu kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan akan keselamatan jiwa. Hari ini begitu banyak orang hanya ingin membutuhkan bagian-bagian ini. Sudah ketika saya membaca ini, saya ingat satu peristiwa di dalam hidup kami sekeluarga. Kami sekeluarga bukan datang dari latar belakang Kristen, kami dari agama yang lain yang cukup ketat. Suatu kali ketika kami sudah percaya kepada Kristus, karena di daerah itu nggak ada orang yang percaya kepada Tuhan, maka saudara-saudara ada satu tekanan. Sekarang silahkan pilih. Pada waktu itu ketika ada tekanan itu, papa sedang mengalami sakit yang sangat berat, yaitu sakit stroke. Adik saya ternyata mengalami sakit yang didiagnosa adalah dia mengalami kanker otak. Saudara, satu kebutuhan yang paling diutamakan pada waktu itu adalah tempat tinggal dan kesembuhan papa dan kesembuhan adik. Artinya saya membutuhkan hal yang materi. Tetapi di tengah pergumulan yang begitu berat itu, saudara, ketika kami setiap hari papa itu mengajak untuk kami berdoa 4:30, lalu sampai pada diputuskan, iya kita akan pergi. Karena sesungguhnya bukan rumah di sini yang kita butuhkan atau kesembuhan. Kalaupun toh sembuh nanti saya juga akan mati. Kalau saya nanti punya rumah, toh rumah akan kita tinggalkan. Ada rumah yang kekal dan ada kesembuhan yang lebih utama, yaitu kesembuhan jiwa.
Pada waktu Papa mengatakan itu sepertinya tidak masuk akal. Tetapi memang kami pergi dan ternyata Tuhan itu berintervensi di sana. Tetapi yang saya mau katakan ini, kemudian Ibrani melanjutkan dengan kata-kata bahwa iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada waktu kita memutuskan itu, kita tidak akan melihat pasti dapat tempat tinggal, pasti nanti papa sembuh, pasti adik sembuh. Ya memang kenyataannya kemudian adik saya juga meninggal. Tetapi keputusan bahwa mengutamakan ada kebutuhan yang paling utama ini, hanya bisa kita mengerti kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Jadi pada waktu berbicara, saudara-saudara, berkaitan dengan yang tidak bisa kita lihat, iman itu bicara dengan Allah yang tidak kita lihat. Iman berkaitan dengan apa yang dialami dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Iman adalah sumbernya adalah Allah yang tidak kita lihat. Allah yang tidak kita lihat, iman bukan hanya percaya tetapi membuat kita mengerti bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini. Maka ayat 3 Ibrani pasal 11 mengatakan apa? Bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, dengan kata lain apa? Dengan kata lain yang mau dikatakan di sini, saudara, bahwa iman sekali lagi ini ketika kita berbicara kepada Allah yang tidak kelihatan itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup. Maka waktu kita beriman, maka kita berani menaruh diri kepada Allah. Sekalipun itu tidak masuk akal, sulit dipercayai. Tapi bukankah sulit dipercayai bahwa Allah itu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan firman-Nya? Maka ini barangkali yang terjadi dengan 10 orang kusta, tetapi spesial adalah yang satu tadi. Ini yang mengatakan Kristus, divine healer. Mereka jalan saja, tidak memikirkan apa nantinya. Saudara, maka ini kita mengerti bahwa iman kepada Allah yang tidak kelihatan bagi orang percaya adalah iman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang mengontrol hidup kita. Allah yang menentukan hidup dan mati manusia. Allah yang menentukan kaya dan miskin manusia. Dan Allah yang kita sembah. Allah yang tidak pernah memberi yang salah kepada kita. Maka Alkitab memberikan contoh bahwa iman itu memang berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena memang iman itu melampaui akal. Tetapi bukan berarti kita beriman tidak menggunakan akal. Iman tidak mematikan rasio. Tetapi ketika kita menggunakan rasio kita berhadapan dengan Allah yang begitu besar, memang kita terbatas untuk memahami dan mengerti. Maka Ibrani pasal 11 ayat 7 lalu kemudian memberikan contoh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh disebut orang beriman karena apa? Karena mempercayai dan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sukar dipercayai, membangun bahtera kapal, dan Nuh taat. Allah memberikan perintah kepada Nuh, bangun bahtera kapal yang besar sekali. Bangunnya di mana? Di atas gunung. Dalam kondisi cuaca apa? Panas. Tetapi ada perintah, aku akan mendatangkan banjir. Belum kelihatan semua. Dan itu satu perintah yang tidak masuk akal, sulit untuk dipercayai. Tetapi karena Nuh melakukannya, pada waktu Nuh melakukannya, Allah bekerja lewat Nuh, dan disitulah iman itu menjadi nyata ketika Nuh itu taat. Nah, saudara-saudara, apa respon dari iman orang di tengah kondisi yang sulit sekarang ini? Apakah respon iman orang Kristen di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sudah 7 bulan ini? Harus kita akui hari-hari ini kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Jangan kita punya konsep, iman itu pikiran dan perasaan. Gue yakin kok, cuma yakinnya berdasarkan analisa pikiran. Itu bukan iman. Gue merasakan kok, Tuhan itu baik kok. Pasti jaga saya. Ya, itu iman apa perasaanmu? Iman itu bukan perasaan, juga bukan hanya sekedar keyakinan. Perasaan percaya bukan iman. Pikiran yakin bukan iman. Karena kalau bicara tentang iman itu berkaitan dengan hal rohani. Kepercayaanmu itu kamu taruh di mana?
Pada waktu kamu menaruh kepada Allah, apakah seluruh hidup kita ini menunjukkan ketaatan, melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh Allah ingin kita lakukan? Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak tahu, manusia tidak akan kenal Dia, kita taruh kepada Tuhan. Maka Allah memberikan anugerah yang disebut iman. Anugerah iman ini memampukan kita connecting with God. Kita bisa membangun satu relasi dengan Allah. Masuk di dalam suasana yang memungkinkan kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu sebabnya jangan heran kalau kita membaca kitab ini tadi. Dari ke-10 yang kembali, yang tersungkur, yang worshiping, yang menyembah. Hanya satu orang. Dan iman itu menjadi iman ketika dia kembali kepada Allah. Yang ke-9 tadi sembuh, ya memang sembuh. Tetapi kemudian dia kehilangan iman yang sejatinya. Allah berinisiatif memberikan benih-benih iman kepada kita. Dan benih itulah yang harus dikerjakan oleh kita. Setelah maka anugerah terbesar yang didapat oleh orang Samaria itu bukan kesembuhan kustanya, tetapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Ketaatan yang disertai tindakan membuat orang Samaria itu mendapatkan peneguhan dari Tuhan Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup kita yang dapat menggoncangkan iman percaya kita. Terlebih jika kita hanya mampu melihat apa yang tampak di permukaan. Tidak dapat disangkal, terjadi banyak krisis. Krisis kehilangan, krisis penderitaan, dan keputusasaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Satu krisis menuntun kepada krisis yang lain. Tidak hanya dalam segi kesehatan. Pandemi ini juga membawa kesuraman dalam bidang ekonomi, kesuraman dalam pendidikan, kesuraman dalam sosial, hukum, dan sebagainya. Jikalau ini tidak cepat selesai, orang sudah mulai mereka-reka akan terjadi seperti apa dunia ini. Manusia selalu mereka-reka yang jahat karena hanya melihat fenomena. Tetapi iman itu melampaui fenomena. Iman itu tertuju kepada Allah yang ano, tetapi memberikan kepada kita kemampuan untuk membangun relasi dengan Dia. Pengalaman dengan encountering with God itulah yang membuat kita apapun yang terjadi. Ibrani pasal 11 ayat 3 tadi. Allah berdaulat, Allah mengatur, Dia yang menciptakannya. Maka membuat kita mengerjakan, di tengah kesulitan ini tetap mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, iman Kristen jikalau hanya terjebak pada kondisi yang fenomena, di tengah kondisi seperti ini, fokusnya hanya pada yang kelihatan, maka kita akan menjadi orang yang Confucius. Orang yang bingung, kita mau ngapain sekarang? Sekarang nggak bisa boleh kebaktian lagi. Sekarang hanya bisa lewat online. Apakah dengan online kita menjadi maksimal? Sesungguhnya ketika Tuhan memberi kesempatan dengan menginterupsi, ada banyak hal yang kita kerjakan yang dulu itu sulit kita kerjakan. Inilah waktunya memperkuat iman keluarga. Bagaimana setiap laki-laki, suami, engkau pria-pria membangun mezbah keluarga. Yang selama ini sulit engkau lakukan, sekarang banyak waktu. Inilah waktunya engkau mengenal keluargamu secara utuh. Adakah engkau dan seisi keluargamu mengalami kebangunan rohani? Jikalau tidak, kalau dulu sulit dilakukan, inilah waktunya. Tapi kalau kita terjebak dengan fenomena, kita hanya stres di rumah. Saudara, saya mengatakan 7 bulan ini, saya lebih sibuk melayani dibanding dulu waktu belum ada pandemi. Paling tidak saya seminggu 3 kali, 2 kali memimpin PA sudah pasti. Satu PA yang pimpin dari luar Jawa. Dari anggota 15 sekarang sudah 30 lebih. Lalu ada PA keluarga, minimal 3 dan 1 ada khotbah secara live streaming. Tetapi juga saya mengadakan satu pembinaan lewat Zoom. Saya mengadakan banyak, saya kasih gerak dalam tanda kutip. Lo nggak usah pikirin persembahan kasih. Dari Senin sampai Senin. Saya begitu letih, makin efektif. Sepertinya tidak masuk akal. Tapi begitu banyak orang justru menjadi pengangguran. Ini aneh. Jikalau iman itu percaya kepada yang tidak kelihatan, kita menangkap hati Allah. Maka justru kebangunan itu terjadi adalah waktu yang sekarang. Jikalau seluruh keluarga, jemaat, Gereja Kristen Jakarta membangun mezbahnya, maka selesai pandemik nanti, itu sudah menjadi biasa, maka seluruh kebangunan itu terjadi. Nah, apakah kita hanya terjebak itu?
Iman itu adalah berkaitan dengan Yesus Kristus yang nanti akan menyingkapkan, memampukan kita menghadapi fenomena yang ada saat ini. Nah, sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di tengah situasi yang sulit sekarang ini? Inilah iman yang harus menggelisahkan kita. Mari waktunya kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Bukan kita menunggu perintah untuk kita kerjakan. Kita mencari, melatih kepekaan. Oleh karena apa? Kalau kita cuma mengeluh, takut, atau bersikap pasrah juga bukan sikap yang tepat. Jika kita adalah orang beriman yang dewasa. Tekanan dalam hidup akibat pandemi itu tidak terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan adalah sebuah pilihan. Tidak terelakkan pandemi COVID ini sudah menekan hidup kita. Tetapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Tidak bisa terelakkan kita adalah seperti berjalan di padang gurun atau lembah kekelaman. Tapi jangan lupa padang gurun dan lembah kekelaman ini hanya akan kita lewati. Kita sedang menuju kepada padang rumput yang hijau. Tetapi kalau seperti ini kita terus tidak melihat Allah yang tidak kelihatan tadi sedang berintervensi, maka kita menjadi stres. Apa yang aku makan tahun depan? Apa yang akan aku lakukan untuk sekolah anakku dan sebagainya? Bukankah yang paling penting adalah kebutuhan tentang jiwa kita, kerohanian kita? Meskipun kita juga membutuhkan kebutuhan jasmani, tetapi bukankah Yesus tahu yang paling tahu kebutuhan kita hari ini? Apakah sungguh hari ini kita yang paling kita butuhkan lepasnya COVID-19 ini? Sebetulnya apa yang kita butuhkan di situasi kondisi saat ini? Saya akan menutup yang pertama. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Jikalau Tuhan beserta aku tidak takut apapun juga. Dan jikalau Tuhan beserta kita akan memberikan hikmat apa saja yang kita butuhkan. Yang Tuhan akan berikan untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Sehingga kita menjadi peka dan mampu melihat seluruh peluang-peluang pekerjaan Tuhan yang dapat kita kerjakan. Kita berani bertindak dan melakukan apa yang Allah singkapkan kepada gerejanya, kepada kita. Kenapa saya mengatakan hal yang paling perlu adalah penyertaan Tuhan? Kita ingat Musa. Ketika Musa berdoa kepada Allah. Dan Allah mengatakan silakan kau pergi. Bahkan berkat-berkat ini menyertaimu. Tapi aku nggak akan bersama dengan kamu. Tapi Musa ngomong, aku nggak akan pergi kalau engkau tidak besertaku. Meskipun dijanjikan loh. Engkau akan hidup berkelimpahan tetapi aku nggak bersamamu. Musa enggak. Karena yang paling penting bukan berkatnya. Penyertaan Tuhan. Musa mengatakan begini. Dari mana aku tahu, dari mana orang lain tahu bahwa Allah menyertaiku. Kalau cuma bicara sembuh, bicara berkat berkelimpahan, orang bukan Kristen juga bisa. Tapi bukti Allah hadir di dalam hidupmu dan hidupku adalah di tengah segala situasi yang sulit, engkau dan saya menjadi berkat. 7 bulan, semua gereja di seluruh dunia berdoa. Dari iman yang kecil sampai iman yang memindahkan gunung. Virus yang kecil itu nggak hilang-hilang. Bukan Tuhan tidak berkuasa. Saya yakin ada maksud Tuhan yang harus kita tangkap. Maka supaya kita tetap kuat, mari kita mohon penyertaan Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk dapat melihat bahwa melalui pandemi ini, Allah juga berkarya dan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir. Pertama, kita membutuhkan penyertaan Allah. Sehingga Allah menyingkapkan hal-hal yang dapat kita kerjakan. Mengerjakan perkara-perkara besar di masa yang sulit ini. Memberi hikmat bijaksana untuk kita menghadapi segala hal yang terjadi di depan kita. Dan yang kedua, tetap percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita adalah jaminan yang dapat kita andalkan. Kematian Yesus menjawab kebutuhan terbesar kita untuk berdamai dengan Allah. Jikalau kebutuhan yang terbesar Allah selesaikan, maka kebutuhan sekunder Allah yang sangat tahu pasti Allah berikan. Bukankah iman itu adalah pengharapan kepada Allah tentang apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Maka kematian Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita adalah jaminan yang dapat kita tinggalkan, yang kita dapat andalkan. Kalau engkau sungguh sudah diselamatkan, kalau engkau sungguh menjadi anak-anak Allah, engkau biji mata Allah, engkau pasti akan dipelihara oleh Allah.
Hal itu juga yang menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita bukanlah terbebas dari kesesakan hidup di dunia ini. Kebutuhan kita hari ini bukanlah terselesaikannya COVID-19 sebenarnya. COVID-19 ini. Tetapi berkat kemuliaan surgawi yang Allah sudah kita terima dari Yesus Kristus. Sehingga 2 Korintus pasal 4 ayat 17 mengatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan ini. Penderitaan COVID ini tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Penderitaan COVID-19 ini tidak sebanding jikalau kita tidak diselesaikannya dosa. Tetapi jikalau kita mengalami kesulitan hari ini, Tuhan mau kita menangkapnya. Allah singkapkan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Sehingga disitulah maka kita memandang kepada salib Kristus. Tetap percaya bahwa jikalau Kristus sudah mati bagiku di atas kayu salib untuk dosa-dosaku, itu adalah jaminan yang dapat aku andalkan. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan aku dan sekali-kali tidak akan membiarkan aku. Harapkan penyertaannya dan tetap percaya kepada pengorbanannya. Itu menjadi modal bagi kita untuk terus melakukan hal-hal, menghadapi situasi di depan kita yang sulit kita percaya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, sungguh harus kami sadari ya Tuhan, kami terus-menerus berdoa, hanya memohon segera berlalunya kesulitan dan penderitaan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami terus-menerus hanya memohon supaya kebutuhan ekonomi kami tercover, kebutuhan masa depan kami tercover, kebutuhan-kebutuhan yang sekunder itu Tuhan. Tetapi kami seringkali tidak bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan yang paling utama. Oleh karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau punya rencana yang agung di dalam hidup kami. Yaitu Tuhan, Kau ingin pakai kami menjadi rekan sekerja Allah. Untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama 7 bulan ini kami hanya berfokus kepada mujizat-mujizat yang memulihkan akan kondisi jasmani. Tetapi Tuhan, kami tidak pernah berseru dan bergumul akan kondisi kerohanian kami. Sehingga sekalipun 7 bulan sudah kami hadapi, iman kami bukan makin bertumbuh, tapi nampak stagnan, bahkan tidak jarang mengalami keruntuhan. Tuhan, kami harus belajar dari orang kusta dari Samaria itu. Ketika dia mengalami mujizat kesembuhan, dia tidak pergi seperti ke-9 temannya, tapi dia berbalik kepada Allah. Dia tersungkur, dan di sanalah dia mendapat konfirmasi bahwa imannya telah menyelamatkan jiwanya. Ketaatannya bukan hanya menyembuhkan fisiknya, ketaatannya telah membuat dia diperdamaikan dengan Allah, mendapat keselamatan yang kekal. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami hanya berkeluh kesah, kami hanya menjerit, memohon siang malam pagi petang, berdoa untuk hal-hal kebutuhan yang sekunder, tapi kami tidak pernah bergumul bagaimana sikap iman kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami tidak pernah bergumul supaya Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang sedang kami hadapi ini. Sehingga hidup kami di tengah keterbatasan ini makin efektif, makin dipakai Tuhan. Sehingga berkat-berkat surgawi itu turun atas kami, turun atas keluarga kami, turun atas gereja kami. Sehingga ya Tuhan, kami percaya segala penderitaan, kesulitan yang ada di muka bumi ini sifatnya sementara. Karena Tuhan ingin bentuk dan proses kami. Sehingga Tuhan tolong kami tidak terjebak dengan apa yang kelihatan. Karena itu akan membuat kami bingung. Tapi bila iman kami memandang kepada Allah yang tidak kelihatan, yang sudah memberi iman kepada kami, yang memampukan kami untuk percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, bahwa itu real dan nyata melalui kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal Tuhan akan kami lakukan, dan sepertinya sulit dan terbatas karena pandemi COVID-19 ini. Tapi itu menjadi mudah kalau kami menangkap isi hati Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk terus mempercayai hal-hal yang sulit kami percayai di dalam Tuhan.
bukan di luar Tuhan. Terima kasih, Tuhan menolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah iman mereka makin dikuatkan, kebenaran-kebenaran Allah makin disingkapkan, sehingga seluruh jemaat-Mu menjadi alat yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Theophilus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan yang di rumah. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ataupun scan barcode. Silakan saudara-saudari bisa melakukannya di rumah. Ataupun kalau misalnya tidak bisa boleh dikumpulkan dulu, nanti sewaktu-waktu ada bisa ke gereja, bisa disampaikan ke gereja. Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian, oh betapa indahnya. Dengan bersuka cita kita memberikan persembahan yang terbaik. Betapa indahnya bila kita hidup rukun bersama. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik. Terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Dan di saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk memperluas pekerjaan pelayanan-Mu di setiap gereja-gereja cabang di Gereja Kristen Jakarta. Berkati setiap kami Tuhan, kami serahkan waktu ke dalam kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan melihat ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Jemaat Tuhan bisa memperhatikan
beberapa pengumuman berikut ini. Shalom saudara, mari kita mendengarkan warta sinode. Ya, yang pertama adalah BPN atau Bimbingan Pranikah yang periode ke-18 yang akan diadakan nanti pada hari Selasa tanggal 20 Oktober ya 20 Oktober jam 7 malam dengan tema kasih dan komitmen yang membangun. Nah, pembicaranya adalah Pendeta Elisa Istianto. Dan jangan lupa saudara, ini dilakukan secara Zoom ya, Zoom meeting. Nah, saudara yang sudah mendaftar untuk bisa menyediakan waktu mengikutinya. Kalau yang belum, mungkin perlu memperhatikan ada syarat-syarat untuk bisa mengikuti BPN ini dengan masuk ke Instagram ya, akun Instagram Sinode GKJ. Di situ ada ya bahan-bahan yang sebagai penjelasan tentang syarat-syarat ketentuan mengikuti BPN. Selanjutnya juga ada SMK Saya Murid Kristus untuk kelas 2 atau SMK 2 ya. Akan diadakan di hari Kamis tanggal 22 Oktober sama jam 7 malam ya. Temanya adalah mengenal kasih karunia. Peserta room 1 dilayani oleh GI Suanius Bong. Peserta room 2 dilayani GI Franz Pasaribu. Ya, kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 ya yang sudah mendaftar dapat mempersiapkan diri dan bisa mengikutinya dengan tepat waktu. Ya, demikian warta sinode. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Dan biarlah setiap kita boleh... ulang. Ya, doksologi. Kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Kepada Bapak Pendeta Suparman Halim kami persilakan. Mari saudara kita tutup ibadah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amen.
Amin. Tuhan memberkati.